dalam satu hari bisa bikin 30 video. Iya. Sampai pagi, tidur sampai besok. tidur besok bangun lagi bikin lagi. Gila. Komennya nanya, "Bang, mata lu kenapa?" Refleksnya gitu gue liat video itu kayak dulu tuh waktu gue gak support kan, jadi kayak "Lu ngapain teriak-teriak terus? Ini kerja aja di gue gitu kan." Kayak gue tuh gak pengen langsung kerja di bawah bokap begitu loh, pengen gue ekspor gitu, siapa tau kan gue ada pilihan lain lah ya. Hello people and welcome to another episode of Dive Through. Hari ini kita spesial banget nih tamunya. Siapa nih? Halo. Lu siapa? Lu kenapa di sini? Nama saya Alvin, saya teman kuliahnya Gene. Saya banget. Halo, gue Alvin, teman kuliah Gene. Wow, kayaknya ini juga nggak banyak orang yang tahu, tapi sebenarnya kita beneran like literally sekelas pas S1 ngambil kuliah engineering, tapi dua-duanya sekarang melipir ke konten ya. Betul. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Alvin. Kayak sebenarnya gue sendiri itu penasaran kayak, wah, gue waktu mulai kita lulus S1 tiba-tiba si Alvin jadi TikToker loh. Hah, iya. Kok bisa gitu? Jadi kayak terus sekarang waktu gue balik Indo baru ada waktu buat catch up dikit, dan menurut gue kayak cerita dia menarik gitu. Makanya gue mau bawa dia ke sini, suruh dia sharing sendiri lah. Jadi mau nanya dulu, Vin, lu sekarang aktivitasnya apa aja? Sekarang sih lagi fokus buat kembangin ke sosial media aja, jadi TikTok, Instagram, buat video pendek, skits, sama sebenarnya pengen fokus lagi ke YouTube buat live streaming game. Cuma baru coba beberapa kali doang sih, sama masih ada live juga di TikTok, kadang-kadang live game. Cuma TikTok itu kan lebih sensitif ya, kayak apa-apa di take down di TikTok jadi lebih gak luas lah, enakan di YouTube sih. Guidelines-nya ya, karena masih banyak job di TikTok sama IG, jadi masih belum sempat, mungkin awal tahun kali ya. Ini udah Desember ya filmingnya. Kayaknya ini videonya keluarnya nanti sih, berarti at the time udah keluar, lu udah lancar lah. Oke. Di YouTube live-nya gitu ya. Sekarang kita mau mundur dulu nih. Perjalanan lu sampai lu bisa sekarang di TikTok lu udah berapa nih? 1, Sekarang TikTok udah 1,5 jutaan. Gila, udah famous. Belum. Artistik. Udah, menurut gua kayak udah lewat 1 juta itu udah milestone lah, let's say. Lu sampai ke titik itu dari awalnya gimana? Apakah lu emang udah mau ngonten atau iseng-iseng apa gimana tuh awalnya? Jadi dulu tuh gue ada teman namanya Hivert Lucius nih, teman Kuliah kita juga. Kuliah. Dia main TikTok jadinya ceritanya. Dia bikin video, terus dia kirim ke gue kan kayak, "Woi bro, I got 40k views." Gue kayak, wow. "Wih, viral bro." Keren juga lo 40.000 views kan. Terus gue kayak penasaran dong, gue coba juga TikTok. Gue upload juga kayak sama tuh 40.000, 50.000 views kan. Gue kayak, wah ini orang ternyata nonton juga ya, ternyata kita upload video tuh nonton. Jadi kayak penasaran lagi kan, pengen lebih. Kayak upload daily content yang tadi gue bilang, kayak sehari 30-40 karena pengen tahu viewsnya itu bisa berapa sih. Jadi lu dalam satu hari bisa bikin 30 video? Iya. Sampai tidur besok bangun lagi, bikin lagi. Gila, itu idenya dari mana woy? Idenya scroll aja dulu kan, scroll. Ada yang lucu, bikin juga deh, siapa tahu kita viral juga kan. Semenjak itu bikin video-video, kayak kecanduan tuh bikin video kan. Kecanduan bikin video. Pengen views, akhirnya adalah beberapa lumayan viral, baru terus aja nih di konten gitu kan. Kayak bisa nih kalau dipikirin lagi ide-idenya gitu. Emangnya saat itu lu lagi kerja atau apalagi COVID kan zaman itu pandemi? Iya, lagi COVID. 2021 lah ya. 2021, Gue lagi persiapan pengen S2 ke Jepang, jadi gue belajar bahasa Jepang. Bangun, les bahasa Jepang, selesai, konten. main TikTok. TikTok seharian. Video pertama yang viral apa tuh? Ada, gue lupa trennya apa. Nah, gue ada make up tuh, jadi make up seakan-akan mata gue hitam banget, meskipun emang hitam. Gue tambahin lagi tuh pakai make up kan. Terus pas gue tidur paginya gitu kan, kita nggak expect kan, tidur pagi-pagi bangun, hah, udah 1 juta biasa gila. Gue kayak yang komen banyak kan, terus beneran matanya kayak gitu nggak, asal hitam itu matanya. Itu kayak, wah apa gue harus hitamin terus nih matanya gue. Udah jadi trademark lu gitu yang bikin viral ya? Terus kayak pas berkembangnya itu lu udah ketemu niche lu yang sekarang atau lu masih nyoba-nyoba tuh? Belum, itu masih nyoba-nyoba tuh. Awalnya pindah-pindah niche kan, kayak awalnya itu setelah viral yang itu masih buat video kan. Tapi bingung kan, masa gue mata panda terus kan, sedangkan mata gue nggak panda beneran kan, maksudnya ya emang hitam. Dulu adalah kayak namanya Celos gitu kan, gue inspired by him. Jadi di TikTok tuh ada filter bocil, jadi gue pakai juga kayak baby gitu iya, ya. baby face. Jadi gue kayak punya adek toksik, suka ngomong kasar gitu kan. Cuma gara-gara itu meskipun lumayan naik tuh viewsnya, kayak
konsisten lah 300.000, 400.000. Tapi ke take down terus kan karena TikTok sensitif banget kan sama kata-kata kasar kan. Dulu, sekarang udah mendingan. Nah itu gua sampai hilang tuh account-nya tuh, ke ban. Itu di berapa followers tuh? Itu followers gua udah 89.000 tuh. Wah sayang banget. Itu gua ban, gua langsung kayak No. udah lah, gue kerja kantor lagi aja. Terus kayak gitu lah, gue langsung ngambek seharian, gue udah iya kan. Kayak hilang gitu kerja keras lu selama itu. Awalnya tuh nggak langsung ke band permanen, dia kayak ke band pertama nih, video hilang. Besok ke band lagi, nggak bisa posting sehari. Ke band lagi, nggak bisa posting 3 hari, 7 hari, 2 minggu, sebulan, permanen gue langsung. Abis gue ke band itu, gue bikin akun kedua kan. Overnight langsung followersnya 30.000 satu video. Wow. Gue juga kaget kan, berarti orang inget gue nih. Gue waktu itu bikin ya agak-agak dark jokes juga sih, pokoknya ada tuh bikin skits, tapi gue awal-awal tuh skitsnya skits plot twist gitu loh. Jadi gue dulu gue ada suka tiktoker namanya Enrique Yoga. Gue bikin skits kayak yang plot twist tuh misalnya kayak apa ya, lagi lampu merah nih, terus ada anak ceritanya di kaca minta makan gitu kan, terus oh iya bentar, gue ambil anggur di belakang, gue makan sendiri anggurnya. Kayak gitu lah pokoknya, plot twist gitu lah. Terus baru setelah itu ada komen yang tadi gue bilang kan, nyari niche emang susah banget sih, gue berasa banget susah banget nyari niche. Terus komennya nanya, bang mata lu kenapa? Padahal mata gue gak kenapa-napa kan. Terus gue kayak tiba-tiba refleks aja gitu, gue liat video itu kayak ini mata gue lagi jarang ya. Terus gue teriak, sekarang mata gue kenapa-napa kan. Terus dari situ kayak orang bilang, ih kocak, ketawa, lucu. Terus gue kayak, oh apa gue di-share teriak aja ya, gue teriak aja di share video nih. Gitu. Terus ada teman gue yang di kampus meminta juga, Rizky Giovanni, share to Gio, soalnya dia ngasih gue ide, Alvin lo bikin aja skits kayak lagi nyontek, ketahuan terus lo teriak gitu kan. Oh iya bisa nih skits, jadi setiap skits gue teriak, jadi kayak gue sial terus lah gitu. Ternyata winning juga kontennya sampai sekarang gue. Jadi kayak gitu, gue kembangin tuh ke POV apa misalnya mendingan pakai baju ini atau ini, terus lama-lama temennya kesel, udah gue kasih tahu, gue teriak. Oh gue lihat yang itu terus, tuh. Misalnya orang tua juga, skits orang tua kan, misalnya lagi sakit apa, terus telat pergi, orang tuanya marahin gitu. Tapi menarik banget ya, berarti benar-benar dari satu komen yang sebenarnya agak nggak enakin mata lu kenapa, tapi lu bisa bikin itu malah jadi trademark lu yang selling banget sampai sekarang gitu. Terus nih, waktu lu kena 1 juta followers di TikTok itu kan milestone banget. Itu lu lagi ngapain dan perasaan lu gimana? Kan emang lagi floating di 900.000 gitu kan, followersnya. Terus udah naik tuh. Pas banget waktu itu adik gue pulang dari Jepang, adik gue kuliah di Jepang kan. Jadi lagi ngumpul keluarga. Oh, dia lu di Jepang? Iya, adik gue di Jepang. Oh, oke. Tadi gue mau nyusulin dia kan, saya nemenin buat S2, tapi ya gitulah. Gak jadi. Keadaannya lagi rame-rame tuh, balik sama keluarga full. Terus ya ada 1 juta followers, gue kayak ya puji Tuhan lah bisa 1 juta followers lah. Ngerayain gak tuh? Ya makan-makan. Makan-makan. Tapi kalau gue sendiri sih pribadi nggak nyari angka ini ya, nggak nyari angka followers ya. Lebih ke arah views sih kayaknya. Kayak menurut gue tuh nggak gitu penting followers, yang penting bikin konten yang bikin orang inget lu sama lu, karena followers itu nggak di TikTok sih algoritmanya gitu, sih ya. Gitu inilah, gue lebih pengen views sih konsisten, orang tahu aja gitu. Terus kalau misalnya sekarang dibikin konten, paling susah itu bagian apa? Paling susah itu nyari idenya sih, nyari ide kayak. Soalnya kan udah jalan 3 tahun nih ya. Iya. Apalagi yang awal-awal yang lu bikin 30 video per hari. Iya. Itu gila banget. Ngerasanya tuh kayak mau bikin ini, oh orang udah bikin nih. Karena emang udah pokoknya recycle lah ya. Ya pinter-pinternya kita lah kayak gimana ntar ubah-ubahnya. Cuma kalau lagi hit aja kayak lagi ngapain misalnya, biasa tuh Pak subuh-subuh tuh lagi makan McD. Subuh-subuh makan McD. Ide original kan kayak ide original nih boleh nih bikin nih. Kalau menurut lu yang video personal favorite lu yang mungkin secara angka nggak gitu ngehits, tapi lu suka aja gitu, yang lu paling demen itu yang mana videonya, ada nggak? Gue itu suka video gue yang 3 tips. Jadi dulu kalau lu liat TikTok gue, dulu tuh gue ada lihat dari konten kreator luar kan, ada namanya Jason NMS. Jadi dia tuh suka bikin 3 tips, tapi 3 tipsnya itu kayak kocak gitu loh. Cuma yang serius itu cuma tips ketiga. Oh, oke. Jadi 1-2-nya kayak random gitu lah, gue bikin kayak gitu. Jadi gue 3 tips tapi emang random semuanya. Jadi yang bener itu cuma judulnya doang. Judulnya bener nih tipsnya, judulnya bener tapi tipsnya yang gue peragain salah gitu loh. Jadi peragainnya gagal cuma tipsnya bener. Jadi itu gue suka banget sih video kayak gitu. Cuma meskipun
gitu, viewsnya kurang tinggi tapi gue suka. Bikin 3 tips. Gue mau nanya kalau misalnya collab apa atau brand apa yang sekarang lu udah pernah kerja sama yang lu kayak bangga banget gitu bisa sama mereka? Sih. Menurut gue ya, kalau lu main kayak sosmed itu pasti kayak brand-brand yang lu pengen banget tuh Shopee. Kayak dulu tuh kalau belum bener Shopee, Tokped, Grab gitu gue Belum sah gitu. belum konten kreator nih kayaknya. Belum bikin konten nih orang nih berarti. Sama yang paling gue bangga sih selama ini Google Gila kan sih. gede banget kan. Jadi ya kelas ada tuh main manajer, deal-dealannya gede-gede lah. Oh ya, lu sering di notice orang nggak kalau di luar? Soalnya waktu itu kan kita lagi reuni MT setelah 3 tahun gak ketemu. Ada di salah satu mall lah. Kita lagi nongkrong, lagi nunggu apa, tiba-tiba ada 2 orang minta foto dia. Terus kita semua ngecengin dia, oh ya Alvin tuh famous gitu. Sering nggak kayak gitu? Ya beberapa kali ada lah kayak gitu. Pas event 1000 kali diminta foto ya? Itu kayaknya rasanya 1000 orang kok banyak banget yang nggak sampai selesai. Gue sama teman-teman gue juga kayak gitu kan. Cuma ya itu happy lah ya kan, kita udah achieve sesuatu. Ternyata orang suka ya sama gue karena takut gitu loh, kayak meskipun lu viewsnya banyak, komennya oke, tapi takutnya tuh kayak orang sebenarnya nggak suka gitu loh. Kayak kalau ketemu ternyata orang responnya juga positif kan, jadi gue anggap itu achievement lah, kayak bikin gue makin semangat lagi buat konten lah. Sebelum kita ke topik selanjutnya, gue ada quick games. Oke. Ini namanya 2060. Oke. 2060. Ini jadi intinya 20 questions in 60 seconds. Waduh, oke. Jadi lu jawab secepatnya aja. Nggak harus jawab bener juga, tapi maksudnya ya jangan ngaco terus Yeah, juga yeah, gitu. okay. Get as much as possible. Oke. Gue kasih timer nih. Oke. Timer ya, 1 menit nih. Oke, and mulai. Manis atau gurih? Manis. Kopi atau teh? Teh. Biasa tidur jam? 2. Biasa bangun jam? 11. Hobi selain gaming? Bulu tangkis. Emoji favorit? Emoji yang itu. Itu apa? Game favorit? Yang favorit Dota. Zodiak? Libra. Anime favorit? Sword Art Online. Ujian atau panas? Hujan. TikToker favorit? TikToker favorit. Jonathan Abe. MBTI? ENFP. Gunung atau pantai? Pantai. Grup K-pop favorit? Blackpink. Bias K-pop? Jisoo. Series yang lu binge watch? Squid Game. Genre film favorit? Detektif. Bubur diaduk atau enggak? Diaduk. Hangout atau di rumah? Dua-duanya. Punchline cast favorit? 3. Pas banget. Gila, pas. Bener-bener pas. Nice. That's like the best way to end it. Sekalian teriak di terakhirnya. Sekarang kita agak lebih ke deep talk lah kalau zaman Oke. anak now. Anak zaman now. Oh my god, aku terlalu boomer kayaknya. Alvin ini yang asli sama Alvin yang di konten itu sama atau beda? Maksudnya pasti kita secara konten kita ada some sort of persona ya. Ya. Bukannya fake, tapi ya pasti kita nunjukin salah satu sisi diri kita yang enggak ini. Kalau menurut lu gimana? Kayak lu yang asli sama ini bedanya apa? Sebenarnya sama aja sih kayaknya ya gue gitu kan. Cuma mungkin orang-orang gue juga bingung sih kenapa gue punya MBTI extrovert sih. Orang-orang sih kira gue extrovert kan. Gue kiranya lo introvert boy. Iya, gue juga merasa gue introvert soalnya gue kalau pergi keluar tuh ketemu orang, sosial battery gue cepet habis kan. Jadi gue main di rumah kayak. Tapi ya kalau hang out sama teman oke juga. Mungkin gue ambivert kali ya. Kali, Kalau di tes tengah, mungkin tengah. ganti-ganti terus ya iya sama E-nya ya. Itu aja sih, mungkin orang kira gue extrovert banget tapi sebenarnya enggak extrovert banget. Jadi emang suka juga sendiri, me time, gitu nyantai. Itu sih. Terus kalau misalnya ini, lu kan sekarang full time ya konten. Sebelumnya lu pernah sebelum ini kan lu kerja kantor. Nah, waktu lu decide udah deh nggak mau kerja kantor lagi, gue full time konten. Orang-orang terdekat lu gimana reaksinya? Maksudnya support kah atau ngapain lu konten apa gitu? Oke, jadi gini awalnya nih. Dulu tuh orang tua nggak support kan, jadi kayak awalnya kan gue udah bisa teriak tuh. Ya udah gue bikin di rumah kan teriak gitu kan. Terus nyokap gue kayak, Lu ngapain? ortu gue, lu ngapain tiap hari teriak terus? Mending kan ortu gue ada perusahaan juga kan. Katanya daripada lu bikin video nggak jelas, main game, mending kerja aja di gue gitu kan. Kan sekalian ntar kan emang ya udah pasti anak pertama maunya kan turun-turun gitu kan. Nerusin usaha keluarga lah. nerusin. Terus gue tapi kan penasaran gitu loh sama views, pengen banget tuh FYP tuh Satisfying gitu. satisfying banget ya kan, ngeliat views gede tuh kayak wah gila. Lebih mantep lah pokoknya kita rasain lah. Cuma karena gue juga idealis kan, jadi
kayak gue tuh nggak pengen langsung kerja di bawah bokap gue gitu loh, pengen gue ekspor gitu, siapa tahu kan gue ada pilihan lain lah ya. Jadi gue decide buat bikin konten dulu sambil gue kerja kantoran, karena gue pengen cari experience. Cuma emang bokap gue waktu juga saranin jangan, kalau misalnya kontrak itu paling lama setahun, karena kan nggak ada yang tahu abis setahun lu mau ngapain kan. Nah gue salahnya gue bekerja 2 tahun tuh. Oke, gue pokoknya singkatnya gue kerja jadi bagian namanya procurement, nyari vendor. Nah, itu kan gue ambil kerja sambil konten tuh. Pagi bangun jam 8 sampai kantor jam 9, balik jam 6, udah habis itu gue langsung konten tuh sampai malam, sampai subuh biasanya jam 2 pagi. Lu bikin berapa video per hari? Biasa gue 2-3, gue nyari-nyari ide gitu kan. Otak gue panas banget tuh. Sampai rumah, gue udah lah pokoknya nih gue bikin konten sekarang nih. Mandi ntar jam 12 malam sebelum mau tidur. Oke. Jadi gue konten dulu, harus mandi jam 12 malam, nyari ide lagi bentar jam 2 pagi, bangun lagi jam 8. Jadi itu lumayan stres sih, soalnya di kantor juga tekanannya apa banyak kan. Pas istirahat siang, nyari ide. Kalau ada waktu luang dikit, sambil mikir kan, pura-pura kerja nyari ide. Nah kalau itu juga gue tuh, gue sambil kerja tapi idenya di skrip lah di mana gitu. gitu. Kalau lagi ngetik pura-pura ketik skrip. Begitu kayak terima uang endorse gitu banyak kan, gue kayak aduh. Kalau gitu dulu gue nggak kerja kantoran nih, gue mau waktu gue nih jadi nggak fokus kan, tapi kan sampai tahu kan ada kontrak. Waktu gue sempat pikir apa gue kabur aja ya kontrak. Kabur. Tapi kan berdenda kan, cuma akhirnya kayak ya udahlah gue selesain aja lah. Tapi berarti lu selesain kontrak 2 tahun itu? Selesai. Wah, berarti you finish what you started lah, at least nggak cabut di tengah, nggak kabur gitu. Betul. Terus sejak bulan apa tuh berarti? Sejak bulan Juli 2023 baru sih. Baru 5-6 bulan ya? Ya 5-6 bulan baru selesai. Tapi karena sejak fokus lo juga angkanya naik sih. Terakhir kita ketemu kan 1 juta, sekarang udah 1,5, itu udah naik 50%. Kemarin pas gue keluar dari kantor itu terakhir 900.000. Oh belum 1 juta bahkan. Itu kalau yang stuck tuh, ada susah gue naikin duluan. Tiba-tiba ada rezeki, lumayan lah. Terus gue ada pertanyaan terakhir yang agak deep nih. Kalau orang udah viral, udah gede, pasti ada komentar-komentar yang gak enak. Ada yang ngebully lah, netizen yang, atau nggak haters bahkan. Lu ngalamin itu atau enggak, dan kalau iya gimana ngatasinnya? Kalau itu gue anggap kayak bercanda-bercanda aja sih. Kayak misalnya ada yang komen kayak Alvin asik sendiri, tapi kan kita sama TikTok suka gitu kan sekarang tuh ada metanya gitu. Tapi gue ya biasa aja lah, kayak gitu gue nanggepin. Sama gue juga emang orangnya jarang baca komen kan, karena gue ya minimalisir lah, malas lah gue kalau ntar gue kepikiran atau apa, jadi ya udahlah nonton video ya udah gue liat videonya aja. Jadi ignorance is bliss. Iya. Tapi emang komen ini ya nggak ada lah hate comment lah, paling bercanda-bercanda doang sih kayaknya. Mungkin karena lu juga di arah komedi, jadi lu anggap take it lightly aja gitu. Gue juga gitu. nggak nyenggol sama siapa lah. Oke, sekarang kita untuk segmen penutup masa depan nih. Kedepannya, let's say 5 tahun lagi ada things you want? 5 tahun lagi mungkin kalau bisa YouTube udah aman, gaming udah ada nama di YouTube. Terus, gaming, jadi sekarang udah mau melipir ke konten gaming sih, ya live gaming. Kedua itu punya bisnis sendiri. Oh. Sekarang sih gue lagi siapin bisnis sendiri sih sama Billy, sama temen gue Hansan, ada kita partneran. Boleh spill nggak itu dalam bidang apa bisnisnya? Kalau kita bikin parfum. Oh, oke. Yang pasti kerja di bokap juga, karena bokap sebenarnya dia pengen pensiun kan, udah capek, jadi harus bantuin. Itu sih 3 sih, sama 5 tahun lagi gue udah married lah ya. Itu aja 4 lah paling lah. Kalau waktu itu ada yang ngomong-ngomong mau main film, itu masih jadi atau nggak tuh kira-kira? Ya main film itu ntar dulu deh. Ntar dulu. Kayak kemarin tuh gue ada kan kayak gue collab sama anak YouTube. Collab itu yang scripted banget kan, jadi kayak perlu acting. Kayak perlu banyak belajar acting sih. Oke. Nanti dulu deh. Ntar dulu deh. Masih perlu needs work. Gue kurang nih di sini. Kurang ya, ini dulu ya, udah 4 dah. Oke, sekarang closing remarks buat mungkin fans lo yang nonton, followers lo, atau orang-orang yang nonton. Thank you yang udah nonton, meskipun bukan siapa-siapa tapi support terus. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi kontennya. Semoga banyak ide-ide kreatif lah yang lain lah juga bisa berikan yang lebih baik lagi lah. Nice. Dan kalau mereka mau nyari lu di mana? Nyarinya @DanielAlvin di Instagram sama TikTok @DanielAlvinJunior. YouTube Daniel Alvin. Yes. Nanti gue taruh di description box juga. Oke, thank you Vin untuk hari ini, untuk sharingnya juga. Semoga penonton bisa ngelihat sisi lain Alvin, dari nggak cuma yang kayak sisi kocaknya, tapi juga sisi manusianya di sini gitu. Oke, thanks for the time, thanks for watching, and we'll see you in the next video. Bye.